Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi, kalau yang video sebelumnya belum tonton, tolong tonton terlebih dahulu karena ini adalah kelanjutannya. Oke. Nah, di video kali ini kita mau bikin menu utama gitu. Jadi ya, jangan sampai ini kan gini ya, ketika kita running nah, dia udah masuk mulai ke game gitu. Nah, kita tuh pengen ada menunya dulu di sini, misalnya kayak menu play, dan ketika nanti diklik baru bisa main gitu, oke? Nah, jadi di sini kita mau memanfaatkan yang ada di Godotnya. Jadi kita nggak pakai user interface tambahan gitu, jadi nggak ada gambar tambahan. Oke, di sini kita klik kanan di bagian si game, kemudian kita add. Nah, kita cari yang namanya control. Nah, jadi kalau bisa dilihat di sini, kita bisa lihat all user interface not inherit from control. Jadi semua yang mengenai user interface itu bakal munculnya di control. Karena kita 3 dimensi, kita bikin control gitu ya. Oke, kita create. Nah, kita ganti misalnya ini adalah namanya adalah menu utama. Oke, nah ini layoutnya kita full kan, jadi kalian klik bagian layout, nanti bakal ada muncul yang seperti ini. Ini sebenarnya lebih kepada posisinya dia seperti apa. Nah, di sini saya tulis yang full rect. Jadi dia full secara keseluruhan dari layarnya. Gitu. Oke, ini baru kontrolnya. Jadi kayak dia ini tuh untuk ngewadahin loh gitu. Dia baru cuma untuk ngewadahin dan kita butuh kayak button lah atau apalah untuk dimasukin ke sana gitu ya. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian kita masukkan button. Nah, untuk buttonnya sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya kalian punya gambar sendiri, boleh pakai tekstur button. Tapi karena saya mau pakai ya yang sederhana aja lah gitu, yang bawaan di sini saya pakai button aja. Kemudian kita klik create. Nah, udah muncul. Ini seperti ini. Nah, kita kasih nama, misalnya dia adalah main, ya. Nah, kalau misalnya di sini kita nih pengen si teksnya itu agak lebih besar. Nah, kalian bisa pakai font di sini. Nah, caranya sama persis sama yang 2 dimensi. Kalian bisa lihat di video sebelumnya yang di bagian 2 dimensi itu udah ada gimana caranya masukin custom font. Jadi kita punya font sendiri, terus kita mau masukin ke sana gitu, ke sini ke si gamenya kita. Itu udah ada, silahkan dicek di sana. Kalau misalnya kita mau ya udahlah ya defaultnya aja, tapi pengen lebih besar gitu. Nah, caranya masuk ke rect terus kita scale aja ya. Jadi kita perbesar. Misalnya dia adalah 2. Nah, karena kita maksudnya nge-scale si ininya aja, si buttonnya, tapi kan buttonnya bisa berubah ya. Nah, buttonnya kita bisa kecilkan, besarkan, tapi si teksnya masih tetap sama gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, habis itu kalau kita running, nah dia bakal kayak gini. Ya, ini udah ada. Kalau misalnya kita mau nge-custom si buttonnya, kayak di sini yang pertama, kalau kita pilih kalau ada icon itu bisa dimasukin icon. Jadi nanti di sini bakal ada iconnya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, di sini kita klik bagian flat. Nah, kalau bagian flat dia bakal transparan kayak gini. Tapi ketika diklik dia bakal ada kok. Nih. Nah, gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak mau, ya udah di uncentang aja. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau kasih dia warna, ya itu kita di bagian style di sini ada ketika hover gimana, ketika fresh gimana, fokus disable dan normal kayak gimana. Oke, yang pertama misal di bagian normal kita klik yang new style box flat. Nah, kemudian di sini misal kita kasih warna gitu ya. Warnanya misal seperti ini. Oke, kemudian di bagian overnya ya kita new lagi. Nah, kemudian background colornya misalnya kan agak biru-biru ya. Nah, misal seperti ini. Kemudian di bagian pressnya
kita new lagi, dia misalnya warnanya adalah biru tua seperti ini gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita running, nah ya, ini pas bagian aktif normal, hover dan press gitu ya. Oke, nah ini kita kasih nama, dia adalah button main. Misalnya yang kedua kita kasih button about boleh ya, seperti ini. Nah, jadi ini kita udah punya dua. Jadi kita copy paste ya, tadi kita duplikasi dan kita kasih namanya berarti beda. Ini adalah misalnya tentang gitu. Oke. Nah, jadi nanti kita udah punya dua buah button ya. Nah, tapi di sini ketika kita running nih ya, nah ketika kita pencet ke belakang, kanan, kiri, depan, dia masih bergerak gitu. Padahal seharusnya dia boleh bergerak ketika ini baru diklik gitu, yang si main diklik dia baru boleh bergerak gitu. Kalau misalnya mainnya belum diklik ya dia nggak boleh bergerak gitu. Nah, oke. Langkahnya adalah kita bikin dulu yang namanya global variable. Jadi di bagian script itu di folder yang script ini kita new script dan kita buat variable namanya. Oke. Variable kita open kan, nah dan di create. Nah setelah itu kita buka, nah di sini kita bisa hapus semuanya kecuali external. Nah di sini kita bikin variable, misalnya var playing itu sama dengan 0, jadi kondisi playnya itu adalah 0, jadi belum ngapa-ngapain. Nah di bagian project kita akan bikin dia menjadi global di auto load. Sorry, ini udah ada, saya udah nge-save, tapi di sini kita coba. Jadi nanti caranya kalian masuk ke auto load. Jadi kalau misalnya masih kosong kayak gini, tadi saya hapus dulu. Kalau misalnya kosong kayak gini, kita klik di bagian folder, terus di bagian script itu ada variable, diklik open dan di add. Nah sampai kayak gini kita close. Nah kalau udah di close seperti ini, dia udah jadi global variable. Nah kemudian berarti di bagian si button main ya. Oke, kita di bagian si playernya dulu, player GD. Sorry. Coba script player ya. Di bagian script playernya itu kita tambahkan ya. Ini kan jadinya kalau dia boleh bergerak kalau misalnya udah play gitu. Nah, berarti di bagian sini, di bagian basic process delta itu kita tambahin. Jadi kayak if, nah kita panggil si variable ya. Nah, variable dot playing itu sama dengan atau lebih besar ya, lebih besar dari 0, maka dia boleh bergerak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita coba running, ini belum sampai ini ya. Nah, ini saya udah pencet kanan kiri itu belum gerak ya. Oke. Nah, sekarang berarti ketika di bagian button mainnya diklik, kita klik di bagian button, terus di bagian si press-nya kita konekkan ke game script di game utama. Oke, kita belum punya script game utama, berarti ini jangan sampai kita di script yang player ya. Jadi kita harus tambahin dulu di bagian script game utama. Ini kita klik script, kemudian kita simpennya di script aja game utama, create. Nah, setelah itu di bagian button mainnya di press, kita konekkan. Kemudian di connect di bagian script ini ya, jangan lupa, jangan di bagian player tapi di bagian game kita konekkan. Nah dia udah kayak gini. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah berarti kita akan mengubah variable dot playing sama dengan 1, dan kita akan menyembunyikan si menu utama. Nah si menu utama dot visible sama dengan false. Oke, kita coba running. Nah, ini kan udah belum nih. Nah, ketika kita main, ini udah bisa gitu ya. Semoga membantu.
Terima kasih.